Halo, senang bertemu dengan saudara lagi pada hari ini. Hari ini saya masih berbicara tentang karunia Roh Kudus. Apabila Anda mengetahui identitas Anda di dalam Kristus, itu akan membebaskan Anda untuk memenuhi destiny Tuhan melalui hidup Anda atau atas hidup Anda. Anda akan sangat bergairah. Dan sebagaimana Kristus berkata, apabila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hari ini kita terus berbicara tentang kebenaran, bahwa Anda dan saya oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia rohani. Dengan belajar tentang karunia-karunia rohani, hidup kita sungguh menjadi sangat bergairah bahwa hidup kita berarti, hidup kita bermakna, hidup kita dikehendaki oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk menjadi berkat di mana saja kita pergi dan berada. Dan Dia menyediakan sarana-sarana yang diberikannya kepada kita di dalam hidup kita agar kita bisa mewarnai perjalanan hidup kita dengan memenuhi rancangan Tuhan atas hidup kita semua. Hari ini saya tertarik untuk bersama-sama terus membicarakan dengan saudara tentang karunia-karunia rohani, kemampuan-kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya yang percaya kepada Kristus, agar kita dapat memberkati gereja, memberkati sesama kita lewat kehidupan dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan melalui karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16, ini bagian teks yang sangat menarik bagi saya. Tetapi untuk perjumpaan kita hari ini, saya hanya membaca ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya suka dengan anak kalimat ini, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, katakanlah mulai dari ayat 10, 11, di situ ada karunia-karunia jawatan rohani yang diberikan oleh Kristus kepada umatnya. Jadi pelayanan kita semua diikat menjadi satu oleh pelayanan tiap-tiap bagian anggota tubuh Kristus. Saudara, Anda dan saya memiliki karunia rohani. Pada bagian yang pertama saya katakan, silakan Anda menemukan karunia-karunia rohani Anda. Anda bercakap dengan pembimbing rohani Anda, dengan mentor rohani Anda, atau seorang gembala atau seorang pendeta untuk membimbing Anda untuk menemukan karunia rohani Anda. Usahakanlah hal ini. Dengan demikian, Anda menjadi seorang warga gereja, anggota jemaat yang efektif dalam kehidupan Anda. Terlibat dalam pelayanan melalui karunia-karunia rohani yang Tuhan beri kepada Anda dan saya. Nanti pada rekaman yang berikut, saya akan berusaha bersama dengan Anda untuk menyusun berdasarkan teks-teks Alkitab, daftar-daftar karunia rohani yang tercatat dalam teks-teks Alkitab. Dan itu akan sedikit membantu Anda dan saya untuk menemukan ini kemungkinan karunia dari saudara. Nah, saudaraku, sekali lagi, dengan belajar mengetahui bahwa Anda dan saya diberikan karunia-karunia rohani oleh Roh Kudus, maka kita tahu posisi kita di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa kita punya tempat. Ini poin saya. Kita punya tempat di dalam rancangan ilahi Tuhan. Ada banyak orang merasa sia-sia hidupnya. Ada banyak orang merasa terabaikan. Ada banyak orang merasa tertolak. Jadi hari ini saya ingin memberitahu saudara, Anda punya tempat dalam rencana Tuhan untuk memberkati dunia ini. Untuk membangun kerajaannya. Dan Tuhan memberikan kepada Anda dan saya karunia-karunia rohani. Temukan itu, bergairah dengan itu, sukacita dengan itu, layani sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Saudara, saya selalu yakin
Tidak ada seorang yang percaya kepada Kristus yang tidak diberikan sesuatu kepadanya. Agar melalui itu dia bisa memberkati kehidupan banyak orang. Yang memberkati kehidupan sesamanya. Saudaraku, temukanlah itu. Anda akan bergairah dengan hidup Anda. Anda akan juga mendorong orang-orang lain untuk menjadi bergairah dengan kehidupan mereka. Tuhan merancang Anda dan saya. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dan dia mau Anda dan saya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan dia memberikan kepada kita karunia-karunia ilahi. Setiap anggota jemaat, entah itu ibu rumah tangga, seorang pekerja profesional, TNI, Polri, atau siapapun dia. Anak-anak muda, anak-anak remaja, orang-orang lanjut usia. Anda dan saya diberikan karunia-karunia rohani. Agar kita dapat melayani Kristus, melayani sesama melalui karunia-karunia ilahi yang Tuhan berikan. Saya memberikan dorongan ini kepada Anda. Ayo berusaha, ayo cari tahu, ayo minta tolong. Anda dan saya menemukan karunia-karunia rohani kita. Jangan menghabiskan waktu dengan iri hati dan menginginkan karunia orang lain, sementara Anda mengabaikan karunia yang Anda miliki. Saya sering menemukan banyak orang tidak menjadi bahagia, tidak memiliki sukacita dengan apa yang mereka tidak punya. Mereka kehilangan kebahagiaan dan sukacita karena mereka hanya menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Sementara mereka tidak menemukan apa yang Tuhan beri kepada mereka. Dan menjadi maju, berkembang, memberkati, dan berbahagia di dalamnya. Hari ini, saya memberikan dorongan ini kepada Anda. Tuhan mempunyai tempat bagi Anda. Anda punya tempat dalam rancangan Tuhan, di hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Lakukan ini, dan Anda akan bergairah dengan hidup Anda. Selamat menikmati hidup Anda. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Shalom.